1 Oktober 1965. Operasi penangkapan para tokoh PKI, untuk menghancurkan kegiatan PKI sesudah gagalnya kudeta G30S PKI. ABRI melakukan operasi-operasi intelijen yang ditujukan terutama kepada para tokoh PKI yang menjadi otak dari gerakan PKI untuk mengembalikan kekuatannya. Pengejaran terhadap tokoh nomor 1 PKI DN Aidit dengan operasi intelijen membuahkan hasil dengan ditangkapnya Ketua CCPKI tersebut di Solo pada tanggal 23 November tahun 1965. Brigjen Suparjo ditangkap pada tanggal 12 Januari tahun 1967 di Jakarta. Demikian juga tokoh-tokoh PKI lainnya yang umumnya ditangkap melalui operasi intelijen. Mari kita bahas satu persatu penangkapan otak dan dalang PKI. 1. Penangkapan Ketua CCPKI DN Aidit. Ketua CCPKI DN Aidit merasa usaha kudetanya di Jakarta menemui kegagalan, segera menyingkir ke Jawa Tengah tanggal 2 Oktober tahun 1965 dini hari dengan menggunakan pesawat udara. Di Jawa Tengah orang-orang kepercayaannya sudah menunggu untuk menyelamatkan dirinya. Tanpa diketahui oleh PKI, seorang intelijen bernama Sri Harto alias Liem Han Koen menyusup memasuki lingkungan orang-orang PKI yang akan melindungi DN Aidit. Dengan demikian, kedatangan DN Aidit ke Jawa Tengah telah diketahuinya. Selanjutnya, Sri Harto melaporkan sekaligus membuka identitas dirinya selaku anggota Direktorat Khusus Staf Angkatan Bersenjata, Kompartemen Pertahanan Keamanan untuk Daerah Jaringan Operasi, Jarop, Lebah, Surakarta, yang meliputi wilayah Surakarta, Yogyakarta, Magelang, dan Cilacap, kepada Kolonel Yasir Hadibroto selaku Komandan Pelaksana Kuasa Perang, dan Pekuper, di Loji Gandrung Solo. Bahwa ia telah menyusup ke dalam tubuh PKI, ia mendapat kepercayaan dari PKI untuk menyelamatkan Ketua CCPKI DN Aidit. Sri Harto disusupkan ke dalam tubuh PKI melalui SBIM, Serikat Buruh Mesin dan Metal, di Purwosari. Organisasi ini berada di bawah naungan SOPSI. Selain anggota SBIM, Sri Harto pun menjadi Wakil Ketua Partai Indonesia, Partindo, Cabang Karanganyar yang mengantarkan dirinya menjadi anggota legislatif, DPR GR. Dengan demikian penetrasi ke dalam tubuh PKI berjalan mulus, sehingga Sri Harto menjadi orang penting dalam tubuh PKI sejak tahun 1963, sesuai dengan sasaran yang dituju. 1. Rencana operasi penangkapan. Setelah mempelajari laporan dan rencana penangkapan, Kolonel Yasir Hadibroto yang didampingi oleh KSI Pekuper Kapten Hartono, disetujui suatu rencana operasi penangkapan. Dalam rencana operasi tersebut pengawal-pengawal Aidit sepenuhnya harus percaya bahwa ketuanya aman di tangan Sri Harto, sehingga tiba saatnya penangkapan, kemungkinan terjadinya kegagalan dapat dieliminir sekecil mungkin, karena sasaran yang dituju bukan hanya Aidit tetapi juga pengawal-pengawalnya dan orang-orang yang melindungi Aidit serta mengorek sebanyak mungkin informasi yang diperlukan dari Aidit. Untuk suksesnya operasi dibuat skenario yang memanfaatkan kondisi yang ada waktu itu dengan cara membuat kepanikan-kepanikan Aidit dari bahaya yang mengancam keselamatannya. Skenario sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga dengan jasa Sri Harto, tokoh tersebut akan selalu dapat terhindar dari penangkapan, dan selanjutnya Aidit akan makin percaya dan pasrah. Untuk dapat terlaksana seperti yang diharapkan, Sri Harto bersikap seperti orang yang serba tahu soal-soal operasi yang akan dilakukan oleh militer. Sesuai dengan rencana, datanglah Sudarmo ke rumah Sri Harto pada pukul 9 pagi tanggal 15 November 1965, dengan memakai jaket dengan badge GPTP, Gabungan Pejuang Tentara Pelajar. Sri Harto berangkat membonceng Sudarmo yang berseragam drill, berkacamata hitam serta berpeci hitam sehingga sulit dikenali. Perjalanan hanya 10 menit, mereka tiba di rumah Harjo Martono. Sudarmo langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan Sri Harto ditemani Harjo Martono alias Kasim di ruang depan. Karena sudah ada kontak,
Pembicaraan langsung membicarakan soal radio yang sedang diperbaiki, di mana Sri Harto langsung dapat menanggapinya sehubungan telah diberi bon pengambilan radio. Di dalam rumah ternyata ada adegan tukar-menukar pakaian. Pakaian Sudarmo dipakai oleh Aidit. Begitu Aidit keluar langsung memberi kode kepada Sri Harto dengan cara mengangguk. Pergantian pakaian tersebut merupakan suatu upaya untuk mengelabui bahwa orang yang datang dan pergi dari rumah tersebut adalah orang yang sama, dengan skuter melalui rute Jalan Besar Sambeng Gondang Manahan dan terakhir di Kerten rumah Sri Harto. Mereka sampai dengan selamat. Kembali kepada rencana yang sudah dibuat, setelah Aidit meninggalkan Kampung Sambeng pada tanggal 15 November 1965 di kampung itu dilakukan operasi umum oleh Brigif 4 di bawah pimpinan Kapten Hardijo dengan dalih untuk mencari senjata. Padahal tujuan pokoknya adalah untuk mengetahui situasi di dalam rumah Harjo Martono, sambil membuat sket di mana Aidit bersembunyi. Karena didapat informasi Aidit akan dibawa kembali ke tempat semula, Kapten Hardijo telah ditunjuk untuk memimpin operasi penangkapan. Pada tanggal 16 November 1965 esok paginya, kira-kira jam 9, Harjo Martono datang ke rumah Sri Harto di Kerten dengan becak. Ia melaporkan kepada Aidit tentang adanya aksi penggerebegan pada malam harinya di Sambeng. Ternyata kejadian tersebut tidak dicurigai oleh pihak Aidit. Pada tanggal 17 November 1965 Harjo Martono datang kembali ke rumah Sri Harto dengan mengantar seorang kurir dari Jakarta, yang mengaku anggota Cakrabirawa yang melaporkan hasil-hasil pertemuan di Jakarta kepada DN Aidit. Orang tersebut selain melaporkan situasi juga menyerahkan revolver Colt 38 kepada Aidit. Selanjutnya revolver tersebut diserahkan kepada Sri Harto dengan ucapan, "Pakailah perlengkapan ini baik-baik selama Bung mengawal saya." Sesuai dengan tugas yang diemban oleh Sri Harto untuk menangkap Aidit, maka semua pembicaraan dan kejadian diingat secara baik untuk disusun sebagai laporan. Semua laporan disampaikan kepada Kolonel Yasir Hadibroto. Selama Aidit di rumah Sri Harto, anggota Intel Brigif 4 yang dipimpin oleh Letdan Ning Prajitno secara ketat mengawasi lokasi itu yang bertujuan A. Untuk mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh Sri Harto yang berada di dalam rumah. B. Kemungkinan terjadinya perubahan situasi secara mendadak. Pada tanggal 20 November 1965 setelah 5 hari 5 malam Ketua CCPKI DN Aidit berada di rumah Sri Harto, pihak kita telah beberapa kali dihubungi oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya Sri Harto menyusun lagi rencana yang sudah disepakati, bahwa di daerah Kerten di mana lokasi tempat Aidit tinggal akan diadakan penggeledahan. Sri Harto memberikan saran supaya Aidit pindah dan kembali ke tempat semula di Sambeng. Alasannya adalah daripada mencari lokasi baru yang belum tentu aman. Apalagi tempat tersebut telah digeledah oleh pihak pemerintah, sehingga tidak akan ada dua kali diperiksa. Saran Sri Harto diterima oleh Aidit. Pemindahan dilaksanakan tanggal 20 November 1965 pukul 14.30. Sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 20 November 1965 kira-kira pukul 13, Sudarmo berangkat terlebih dahulu dengan becak dari rumah Sri Harto dengan menggunakan pakaian Aidit, celana wool dan kemeja tetoron abu-abu tua, menuju Kampung Sambeng dengan tujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kemungkinan aman atau tidaknya kampung tersebut. Setelah dinyatakan aman, tepat pukul 14.30 berangkatlah Sri Harto dengan skuter membonceng Aidit yang mengenakan pakaian drill milik Sudarmo, berkaca mata hitam dan berpeci menuju rumah Harjo Martono alias Kasim di Kampung Sambeng, untuk penyamaran terhadap orang-orang di sekitar rumah itu. Pada saat Sri Harto pulang kembali, Sudarmo yang ganti dibonceng dengan pakaian sendiri yaitu drill warna kaki, berkaca mata hitam dan berpeci. Setelah memindahkan Aidit, Sudarmo minta diantar ke rumah Mayor Kaderi dan Yonka di Jalan Slamet Riyadi untuk bersembunyi. Setelah itu Sri Harto menjemput Siswadi untuk disembunyikan di rumah Mayor Kaderi. 3.
Penentuan waktu dan hari penangkapan Aidit setelah melalui tahapan-tahapan pendahuluan sampai dengan pemindahan kembali DN Aidit ke persembunyian semula. Tibalah saatnya untuk melakukan penangkapan terhadap DN Aidit sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Tanggal 23 November 1965 hari Senin pukul 3 adalah merupakan hari H dan jam D-nya. Komandan operasi penangkapan adalah Kapten Hardjo dari Brigif 4. Pelaksanaan operasi dimajukan satu hari menjadi hari Minggu pukul 20. Dalam penggerebegan di rumah Hardjo Martono alias Kasim, ternyata Aidit tidak ditemukan sekalipun seluruh rumah diobrak-abrik. Akan tetapi bagi Letdaning Prajitno beserta beberapa anggotanya yakin bahwa DN Aidit belum meninggalkan tempat tersebut, karena mereka secara terus-menerus mengawasi tempat Aidit berada. Sehubungan dengan tidak tepatnya rencana semula, maka langkah yang lain secara mendadak dilakukan, yaitu menangkap Sudarmo dan Siswadi yang berada di rumah Mayor Kaderi, untuk mengorek keterangan lebih jauh tentang DN Aidit. Sri Harto yang berperan sebagai kawan mereka di Borgol seolah-olah tertangkap. Ia dibawa ke rumah Mayor Kaderi untuk menangkap Siswadi dan Sudarmo. Namun usaha penangkapan terhadap kedua orang itu tidak berhasil. Yang tertangkap hanya Sudarmo, sedangkan Siswadi lolos. Sri Harto memberitahukan kepada tim ketika tiba di Loji Gandrung, bahwa di kamar Sudarmo ada koper yang berisi uang penuh dengan lembaran ribuan serta dokumen-dokumen penting milik Aidit. Oleh karena itu pasukan kembali lagi ke sana, ternyata unak dan dokumen sudah tidak ada lagi. Dalam penggeledahan Siswadi dapat ditemukan sedang bersembunyi di kolong tempat tidur yang ditutupi spray. Keduanya lalu diinterogasi untuk mengetahui di mana Aidit disembunyikan. Setelah kegagalan operasi pertama, maka pasukan yang dipimpin Kapten Hardjo ditarik ke posnya kembali. Namun regu pengintai yang dipimpin oleh Letdaning Prajitno masih berada di sekitar itu. Oleh karena selama pengepungan tidak ada orang yang lolos dari pengamatannya, maka Letdaning Prajitno masuk ke rumah Hardjo Martono alias Kasim sekitar pukul 2 untuk memaksa Hardjo Martono agar menunjukkan di mana sebetulnya Aidit bersembunyi. Setelah dipaksa dengan kekerasan, ia menunjukkan tempat persembunyian Aidit, yaitu di sebuah sentong yang ditutupi lemari. Ketika lemari digeser oleh Letdaning Prajitno beserta Sertu Idit Sukardi, terlihatlah Aidit di belakangnya. Selanjutnya Aidit ditangkap dan diikat tangannya untuk dibawa ke markas Brigif 4 di Loji Gandrung. Dengan tertangkapnya Ketua CCPKI DN Aidit, maka berakhir pula rencana PKI untuk menjadikan Solo sebagai basis perjuangan merebut kekuasaan. Perjalanan panjang dan sulit untuk menangkap Aidit tersebut karena pada saat itu sulit membedakan kawan dan lawan. Kegagalan penangkapan yang pertama adalah adanya unsur-unsur komunis di pihak kita, Angkatan Darat yang tergabung dalam tim operasi Kalong, mengenakan seragam Angkatan Udara. Maksudnya agar penghuni rumah di kompleks Halim tidak curiga terhadap orang luar yang datang memasuki Halim. Demikian juga kendaraan yang digunakan adalah Jeep Nissan milik Auri. Tepat pada pukul 3 tanggal 12 Januari tahun 1967 subuh, di suatu tempat di dekat kompleks Halim, Kapten Infanteri Suroso memberikan komando agar semua anggota menaiki 2 buah Jeep Nissan Auri yang sudah dipersiapkan. Tetapi di tengah perjalanan salah satu kendaraan itu mogok. Berkat jasa seorang anggota Auri yang ikut dalam tim, berhasil dicari kendaraan lain sebagai pengganti Jeep yang mogok itu. Akhirnya perjalanan dapat dilanjutkan. Mendekati arah sasaran, mereka diperintahkan turun dan menyusun formasi. Menurut perkiraan Suparjo tidak akan menyerah begitu saja karena ia mempunyai sepucuk senjata jenis AK. Ada 2 rumah yang menjadi sasaran yang diperkirakan tempat persembunyian Suparjo. Sasaran pertama yakni rumah Kopral Yatimin. Ketika diadakan penggerebegan dan penggeledahan rumah itu kosong, Kapten Suroso yakin kemungkinan besar Suparjo ada di rumah yang kedua yakni rumah Kopral Udara Sutarjo. Tepat pukul 5 rumah kedua digerebek Kapten Suroso, Peltu Rosyadi, Letu Udara Basuki dan Letu Udara Muhammad Thohir memasuki rumah Kopral Udara Sutarjo. Ketika ditanya, Kopral Sutarjo mengatakan tidak kenal dengan Brigjen Suparjo. Kemudian Kapten Suroso memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa rumah tersebut.
Di dalam rumah didapati tulisan-tulisan, guntingan pengumuman serta koran-koran yang ditempelkan di dinding tembok kamar. Bunyinya antara lain, ex-Brigjen Suparjo segera tangkap hidup atau mati. Selain itu di salah satu sudut kamar yang lain tergantung sebuah kemeja berwarna putih. Dari dalam saku kemeja tersebut didapati sebuah kartu penduduk atas nama M. Syarif. Tidak jauh dari kamar didapati sepucuk senjata AK. Kemudian kartu penduduk diambil dan senjata AK diamankan. Ketika melihat kartu penduduk itu, Kapten Suroso yang lebih dulu mengenali Suparjo, semakin yakin bahwa buronannya masih ada di sekitar tempat itu. Dengan keyakinannya Kapten Suroso memerintahkan semua anggotanya meningkatkan kewaspadaan baik yang di luar maupun di dalam rumah, karena pihak lawan jelas masih mempunyai jenis senjata AK yang biasa digunakan oleh PKI. Penjagaan disusun secara berlapis walaupun saat itu tim Kalong hanya berkekuatan 20 orang dan bersenjata pistol. Berkat pengalaman tim Kalong yang umumnya bergerak di malam hari dengan orang-orang yang terlatih, pemeriksaan di atas para rumah tidak dilewatkan. Karena pemeriksaan di dalam rumah Suparjo tidak ditemukan, maka Kapten Suroso memerintahkan Sersan Sukirman naik ke atas para. Apalagi di dinding kamar mandi terlihat jejak telapak kaki yang masih basah. 3. Sersan Sukirman melaporkan tidak melihat apa-apa di atas karena cuaca di dalam para sangat gelap sekali. Ia diperintahkan turun. Selanjutnya Kapten Suroso memerintahkan Peltu Rosadi agar naik memeriksanya sekali lagi. Dalam keadaan remang-remang Peltu Rosadi melihat ada benda putih di sudut para. Sedangkan Kapten Suroso dari bawah mendengar bunyi yang mencurigakan di atasnya. Kodam diperintahkan untuk melakukan operasi penangkapan. Komandan pasukan dalam operasi ini ialah Mayor Sumardi. Tugas pasukan ditetapkan sebagai berikut. Yon 408, 409 dan 410 mengadakan penutupan di seberang Bengawan Solo, sebelah utara dan selatan Desa Nginggil dengan tujuan menghambat jalan pemunduran musuh. Kompi RPKAD dipimpin Letnan 1 Faisal Tanjung ditugaskan menyusup ke Desa Nginggil dengan tujuan agar musuh mau menyerah dan penyelesaian secara damai. Dalam perintah operasi ini diberi catatan agar sejauh mungkin dihindari pertempuran, tetapi karena pengikut Mbah Sura pasukan Banteng Ulung dan Banteng Sarinah begitu percaya bahwa mereka kuat dan kebal terhadap peluru, maka mereka menyerang pasukan RPKAD dengan senjata. Dengan terpaksa RPKAD membalas serangan mereka, sehingga terjadi kontak senjata setengah jam. Pasukan Banteng Ulung dan Banteng Sarinah tidak berdaya dan menyerah. Semula Mbah Suro tidak mau menyerah karena merasa dirinya sakti dan kebal, tetapi setelah melihat cantrik-cantriknya banyak yang mati, ia keluar dari persembunyiannya dan menyerah. Dengan menyerahnya Mbah Suro, berakhirlah kampanye dan konsolidasi PKI di Desa Nginggil melalui praktek pedukunannya yang meracuni masyarakat. Operasi penangkapan Nyono dari pembersihan-pembersihan yang dilakukan dalam Garnizon Jakarta Raya, berhasil ditangkap orang-orang PKI dan pemuda rakyat yang bergabung dengan G30 SPKI di Lubang Buaya. Tertangkap pula di antaranya tokoh penting komunis yaitu Nyono bersama teman-temannya yaitu Sanjoyo, Sucahyo dan Sugi Wiratmo. Nyono ditangkap pada tanggal 3 Oktober tahun 1965 oleh Operasi ABRI di Jakarta. Pada waktu ditangkap, Nyono mengaku bernama Sugiono. Ada kisah unik saat terungkapnya Nyono sebagai tokoh PKI yang mengaku bernama Sugiono itu. Sugiono ditangkap sebagai anggota PKI biasa yang tidak dikualifikasikan berat. Ketika petugas tahanan hendak memasukkan Sugiono ke dalam kualifikasi kelas ringan yang segera akan dibebaskan, ia diminta menandatangani suatu daftar. Orang yang mengaku bernama Sugiono itu telah menandatangani dan menuliskan namanya dengan jelas pada daftar tersebut dengan nama Nyono. 4. Para petugas tahanan yang tidak mengenal wajah Nyono, pada saat itu juga memeriksa kembali orang yang bernama Sugiono. Karena diyakini dialah tokoh PKI yang bernama Nyono itu, maka terbongkarlah kedok Nyono. Saat itu juga ia dimasukkan sebagai tahanan berkualifikasi berat. Operasi penangkapan mantan Kolonel Infanteri Al-Latif.
Operasi pembersihan terhadap G30 SPKI beserta tokoh-tokohnya dilakukan ke segenap pelosok wilayah Kodam 5 Jaya, sekarang Kodam Jaya. Operasi dilakukan bekerja sama dengan angkatan lain serta organisasi massa. Setelah gerakan mereka dinyatakan gagal, mantan Kolonel Infanteri A. Latif bersama mantan Letkol Untung dan Kapten Infanteri Suradi melarikan diri ke arah selatan sampai di daerah Cipayung, Pasar Rebo, Jakarta. Setelah menanam senjata-senjatanya, pada tanggal 4 Oktober tahun 1965 mereka pindah ke Desa Kebon Nanas, Bogor. Tanggal 5 Oktober tahun 1965, A. Latif kembali ke Jakarta untuk mencari hubungan dengan Presiden Soekarno melalui Suparjo. Karena usahanya tidak berhasil, pada tanggal 9 Oktober tahun 1965, ia menginap di rumah iparnya di Bendungan Hilir Pejompongan, Jakarta. Ia sempat mengirim surat kepada Maijen Pranoto Rekso Samudro untuk meminta perlindungan dan bila dianggap perlu agar dapat dikirim ke luar negeri.